Hello, pernahkah Anda merasa aneh saat melihat teman sukses atau mendengar kabar buruk tentang orang lain? Jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Perasaan ini sangat manusiawi. Istilah populernya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kadang, kesuksesan orang lain terasa seperti mengurangi kebahagiaan kita, sementara kegagalan mereka memberi rasa lega. Ini bukan soal jahat, tapi bagian dari emosi manusia yang sering kita sembunyikan. Hampir semua orang pernah merasakannya, entah saat melihat teman dapat promosi, atau postingan liburan mewah di media sosial. Pertanyaannya, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana mengelolanya dengan bijak? Video ini bukan untuk menghakimi, tapi mengajak kita memahami dan berdamai dengan perasaan ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di kantor, saat Budi dapat promosi, semua mengucapkan selamat. Tapi di balik layar, muncul bisik-bisik, kok dia yang naik? Jika Budi gagal, ada rasa lega tersembunyi di antara rekan-rekannya. Di media sosial, kita melihat teman pamer mobil baru atau liburan, lalu tanpa sadar membandingkan hidup kita. Kadang, saat selebgram kena skandal, kita merasa puas, hidup mereka ternyata tak sempurna. Dalam pertemanan, saat sahabat menikah, kita bahagia tapi juga bertanya, kapan giliranku? Bahkan di keluarga, persaingan antar saudara atau sepupu memicu perasaan serupa. Jika anak tetangga gagal, ada rasa syukur tersembunyi. Semua ini menunjukkan perasaan iri dan lega atas kegagalan orang lain, sangat dekat dengan kehidupan kita. Seringkali, perasaan ini tersembunyi di balik senyum dan ucapan selamat. Psikologi mengenal dua istilah Schadenfreude. Senang melihat orang lain gagal, dan envy, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Schadenfreude sering muncul pada orang yang kita anggap saingan, misal saat politisi korup ditangkap. Envy membuat kita merasa kurang saat melihat kesuksesan orang lain. Kedua emosi ini adalah warisan naluri bertahan hidup manusia dulu. Kesuksesan orang lain bisa berarti ancaman bagi kita. Kini, otak kita masih suka membandingkan posisi sosial. Schadenfreude dan envy sering berjalan beriringan. Iri saat orang sukses, lalu lega saat mereka gagal. Memahami istilah ini membantu kita mengamati dan mengendalikan emosi tersebut. Akar utama rasa iri dan Schadenfreude adalah harga diri yang rendah. Saat kita tidak yakin dengan diri sendiri, kesuksesan orang lain terasa seperti ancaman. Lingkungan kompetitif dan kebiasaan membandingkan sejak kecil memperkuat pola ini. Media sosial memperparahnya. Kita hanya melihat sisi terbaik orang lain, jarang perjuangan atau kegagalan mereka. Paparan konstan pada kehidupan sempurna orang lain memicu rasa iri dan tidak mampu. Pola pikir ini membuat kita sulit menerima dan menghargai diri sendiri. Untuk berubah, kita perlu memahami akar perasaan ini. Memelihara iri dan Schadenfreude seperti meminum racun, berharap orang lain yang celaka. Dampaknya, kita jadi tidak puas, cemas, dan kehilangan kedamaian batin. Energi habis untuk membandingkan, bukan memperbaiki diri. Hubungan sosial pun rusak. Senyum jadi hambar, ucapan selamat terasa kosong. Kita jadi terisolasi, sulit membangun hubungan tulus. Akhirnya, kebahagiaan kita bergantung pada kemalangan orang lain, fondasi yang rapuh. Mengakui dan mengatasi perasaan ini penting untuk kesehatan mental dan hubungan yang sehat. Ini tentang menjadi lebih damai dengan diri sendiri. Langkah pertama, sadari dan terima rasa iri tanpa menghakimi. Akui perasaan itu, lalu amati tanpa membiarkannya menguasai. Latih rasa syukur. Setiap hari, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Fokus pada apa yang Anda miliki, bukan kekurangan. Ubah cara pandang. Kesuksesan orang lain bukan mengurangi peluang Anda. Jadikan keberhasilan mereka inspirasi, bukan ancaman. Rayakan kemenangan orang lain dengan tulus. Fokus pada perjalanan dan tujuan pribadi Anda. Alihkan energi dari membandingkan ke mengembangkan diri. Dengan begitu, harga diri tumbuh dari pencapaian sendiri, bukan perbandingan. Menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjalanan, bukan tujuan instan.
Akan ada hari di mana rasa iri muncul lagi, itu wajar. Kuncinya kemajuan, bukan kesempurnaan. Gunakan rasa iri sebagai kompas, bukan cambuk, ubah jadi motivasi positif. Kedamaian batin datang dari penerimaan diri dan rasa syukur, bukan dari memiliki lebih banyak. Setiap orang punya garis waktu dan perjuangannya sendiri. Mari latih hati untuk lebih lapang, pikiran lebih positif, dan fokus pada hal penting. Dengan begitu, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam diri sendiri.